Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai darah, kemudian ada fungsi darah, ada pula tentang komponen darah dan golongan darah. Nah, minggu ini kita akan masuk ke submateri yang baru, yaitu mengenai alat-alat peredaran darah serta kelainan atau gangguan pada sistem sirkulasi. Nah, alat-alat peredaran darah terlebih dahulu akan Ibu jelaskan. Nah, ada dua alat atau media peredaran darah pada manusia. Yang pertama itu jantung, dan yang kedua itu adalah pembuluh darah. Nah, jantung itu merupakan organ penyusun sistem sirkulasi pada manusia yang fungsinya untuk memompa darah agar darah tetap bisa mengalir atau beredar pada pembuluh darah. Sedangkan pembuluh darah fungsinya sebagai saluran darah atau jalannya darah tersebut melakukan fungsinya sebagai alat transportasi, yaitu mengangkut zat-zat makanan atau oksigen atau CO2. Kemudian pada jantung atau pada anatomi jantung itu terdapat lapisan dinding yang terdiri dari 3, yaitu ada perikardium, miokardium, dan endokardium. Perikardium ini adalah lapisan terluar pada jantung yang fungsinya untuk melindungi jantung dari gesekan agar jantung tidak terluka pada saat berdetak atau berdenyut. Nah, kemudian miokardium itu adalah otot jantung yang fungsinya berkontraksi atau mengalirkan darah dari luar ke jantung dan berelaksasi atau mengalirkan darah dari jantung ke luar. Kemudian ada endokardium, yaitu lapisan terdalam pada jantung yang fungsinya untuk memompa darah karena di dalamnya terdapat pembuluh darah dan saraf. Nah, pada jantung manusia itu terdapat 4 ruangan atau rongga yang dinamakan dengan atrium dexter atau serambi kanan, atrium sinister atau serambi kiri, ventricle dexter atau bilik kanan, dan ventricle sinister atau bilik kiri. Nah, untuk fungsinya akan Ibu jelaskan di slide berikutnya nanti ya. Nah, kita masuk dulu ke anatomi jantung lainnya. Nah, pada jantung itu juga terdapat namanya septum. Nah, septum ini merupakan sekat yang fungsinya untuk memisahkan dua sisi jantung. Jadi, septum jantung ini memisahkan antar ruang jantung agar darah kotor atau darah yang mengandung CO2 tidak bergabung dengan darah yang mengandung O2. Begitu. Nah, di antara bilik kiri dengan bilik kanan itu terdapat sekat atau pembatas yang dinamakan dengan septum interventrikal. Kemudian di antara serambi kiri dengan serambi kanan itu juga terdapat pembatas yang dinamakan dengan septum interatrial. Nah, untuk karena di sini keterangannya tidak ada, mungkin bisa Anda lihat di gambar 4.9 pada halaman 99 di buku. Nah, yang ketiga itu ada di antara bilik dan serabi. Itu terdapat septum juga yang dinamakan dengan septum anterioventrikal. Nah, pada jantung juga terdapat yang namanya katup. Nah, katup ini merupakan penutup yang fungsinya untuk agar darah tidak masuk ke ruangan sembarangan. Maksudnya tidak. Nah, misalkan Ibu contohkan ketika darah sudah berada di serambi kanan, nah, serambi kanan kemudian darah akan masuk ke bilik kanan. Nah, darah yang sudah di bilik kanan ini tidak akan bisa masuk kembali ke serambi kanan karena adanya katup tadi atau penutup. Maka itu fungsinya untuk agar tidak terjadinya darah tersebut kembali ke ruangan sebelumnya, begitu. Nah, katup ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada katup trikuspid. Nah, trikuspid ini ada 3 daun katup nih, yang berada di antara serambi dan bilik kanan. Sedangkan ada katup semilunar pulmonal yang fungsinya untuk menutup juga. Nah, ini pada saat kontraksi atau pada saat bilik kanan memompa darah untuk keluar, maka katup inilah yang berfungsi nanti untuk membuka dan menutupnya. Nah, kemudian yang ketiga ada katup bikuspid, terdiri dari 2 daun katup dan berada di antara serambi kiri dan serambi dan bilik kiri. Nah, yang terakhir itu ada katup semilunar aorta yang terdapat di dekat bagian serambi kiri. Nah, fungsi katup ini adalah ketika bilik kiri nanti memompa darah ke seluruh tubuh, maka katup ini akan terbuka dan berlanjut ke aorta. Begitu.
Nah, seperti yang sudah Ibu janjikan bahwa ruangan jantung pada anatomi jantung memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama itu ada serambi kanan atau atrium dexter. Fungsinya itu untuk menerima darah dari luar atau dari seluruh tubuh melalui vena cava superior dan melalui vena cava inferior. Nah, darah yang masuk ke atrium kanan atau serambi kanan ini adalah darah yang mengandung CO2 atau kaya dengan CO2. Artinya dia merupakan darah kotor ya, sisa-sisa metabolisme dari seluruh tubuh kita. Nah, kemudian ketika sudah berada di serambi kanan, nanti darah tersebut akan masuk ke bilik kanan yang nantinya bilik kanan akan memompa darah yang mengandung CO2 tersebut menuju ke paru-paru melewati arteri pulmonalis. Nah, di arteri pulmonalis ini darah akan dialirkan ke paru-paru. Nah, ini merupakan arteri pulmonalis sebelah kiri dan ini sebelah kanan. Jadi ke sini paru-paru sebelah kanan dan arteri pulmonalis yang sebelah sini merupakan paru-paru sebelah kiri. Nah, di paru-paru nanti CO2 nanti akan mengalami pertukaran gas menjadi O2 karena adanya pengikatan akibat adanya hemoglobin pada eritrosit. Nah, kemudian pada saat darah sudah menjadi darah bersih atau darah yang mengandung banyak O2, darah dari paru-paru nanti akan dialirkan melalui vena pulmonaris. Nah, darah dari paru-paru nanti akan dialirkan melalui vena pulmonaris, kemudian masuk ke atrium kiri atau serambi kiri. Jadi fungsinya serambi kiri ini adalah menerima darah dari paru-paru melalui vena pulmonalis, yaitu dari paru-paru kiri ataupun kanan. Nah, ketika sudah di serambi kiri, darah akan masuk ke bilik kiri. Dan di bilik kiri ini darah akan dipompa menuju aorta dan disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, jadi secara tidak langsung Ibu sudah menjelaskan juga bahwa jenis mekanisme peredaran darah itu ada dua ya, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil itu adalah peredaran darah yang dari jantung menuju ke paru-paru melewati arteri pulmonalis, kemudian kembali lagi ke jantung ke serambi kiri. Nah, sedangkan peredaran darah besar itu adalah dari jantung, jadi dari bilik kiri menuju aorta dan disebarkan ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung, yaitu melalui vena cava superior. Jadi mekanismenya seperti itu ya. Nah ini bisa Ibu contohkan berdasarkan gambar ini. Bagian yang berwarna biru ini adalah bagian yang mengandung banyak atau darah yang kaya akan CO2 atau sisa-sisa metabolisme dari tubuh kita, yaitu diserap oleh atrium dexter dan ventricle dexter atau serambi kanan dan bilik kanan. Kemudian yang bagian berwarna merah itu merupakan darah yang mengandung O2, yaitu darah yang sudah dihasilkan oleh paru-paru akibat pengikatan hemoglobin tadi atau Hb. Nah, darah yang dari paru-paru nanti akan masuk ke atrium sinister dan ventricle sinister atau serambi kiri dan bilik kiri. Nah, berdasarkan anatominya, bilik dengan serambi itu ketebalannya berbeda. Nah, bilik lebih tebal dibandingkan serambi dikarenakan bilik ini fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan memompa darah ke paru-paru. Jadi fungsinya lebih berat. Jadi kerjanya lebih berat. Nah, antara bilik kiri dengan bilik kanan itu juga strukturnya berbeda atau ketebalannya berbeda dindingnya. Nah, bilik kiri itu strukturnya lebih tebal. Dindingnya lebih tebal dikarenakan fungsi dari bilik kiri ini adalah untuk memompa darah yang kaya O2 dan disebarkan ke seluruh tubuh. Jadi fungsinya lebih berat atau kerjanya lebih berat dibandingkan bilik kiri yang hanya fungsinya mengedarkan darah ke paru-paru saja. Begitu ya. Nah, pada jantung itu juga terdapat pembuluh darah. Iyalah, karena pembuluh darah ini kan sebagai saluran atau sebagai jalan darahnya masuk ke jantung. Nah, bagian-bagiannya itu, bagian pertama itu ada vena cava superior, yaitu bagian yang fungsinya untuk mengalirkan darah yang kaya CO2 dari bagian tubuh atas ke serambi kanan. Jadi namanya superior karena dia bagian atas, dari bagian tubuh atas. Nah, yang kedua ini adalah vena cava inferior, yaitu mengalirkan darah yang
kaya CO2 dari bagian tubuh bawah ke serambi kanan. Bedanya dari bagian tubuh atas dan bawah saja ya. Sama-sama membawa darah yang kaya CO2. Nah, bagian nomor 3 ini merupakan arteri pulmonalis kanan, yaitu darah yang mengalir darah dengan kaya CO2 dari bilik kanan. Hasil pompaan bilik kanan ini akan menuju ke paru-paru sebelah kanan. Nah, bagian 4 itu sama saja juga, tetapi bedanya dia akan menuju ke paru-paru sebelah kiri. Jadi darah pompaan bilik kanan yang kaya CO2 akan dikirim ke paru-paru melalui arteri pulmonalis kiri maupun kanan. Nah, nomor 5 itu merupakan vena pulmonalis kanan, yang fungsinya yaitu untuk mengalirkan darah yang kaya O2 yang dihasilkan oleh paru-paru ke serambi kiri. Dan nomor 5 ini jadi dari paru-paru kanan nanti akan dialirkan ke serambi kiri. Sedangkan nomor 6 itu juga sama, vena pulmonalis kiri, dia dari paru-paru kiri. Nanti darah yang kaya akan O2 dari paru-paru akan dialirkan ke serambi kiri. Nah, nomor 7 itu merupakan aorta atau arteri paling besar pada tubuh kita. Jadi, fungsinya yaitu untuk mengalirkan darah yang hasil pompaan bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Nah, aorta ini juga memiliki cabang-cabang dikarenakan dia kan arteri paling besar pada tubuh kita dan penyebaran darahnya juga ke seluruh tubuh. Jadi perlu banyak cabangnya. Contohnya nomor 7A ini merupakan arteri brachiocephalus yang fungsinya untuk mengarahkan darah ke tangan, kanan, kepala, dan leher. Kalau 7B itu mengarahkan ke kepala, leher. Kalau 7C itu mengalirkan darah yang kaya O2 ke tangan kiri, dada, dan bahu. Nah, pada sistem pengaturan jantung itu juga mengalami yang namanya kontraksi dan relaksasi. Tentunya dikerjakan oleh yang namanya otot jantung. Nah, pada saat kontraksi, darah akan keluar dari jantung, baik itu ke paru-paru atau ke seluruh tubuh melalui katup semilunar yang terbuka atau penutup tadi ya. Sedangkan kalau pada saat relaksasi, darah yang akan masuk baik ke serambi kanan ataupun ke serambi kiri. Nah, satu gerakan kontraksi dan relaksasi itu disebut dengan siklus denyut. Nah, satu siklus denyut dapat berlangsung selama 0,8 detik. Jadi, maka dari itu kadang pada saat kita memegang dada kita, denyut jantung kita itu cepat karena satu siklus denyutnya hanya 0,8 detik saja. Nah, untuk mekanismenya, yang pertama itu dimulai dari titik SA node atau nodus sinoatrial atau titik pacu jantung. Nah, pada saat ini jantung masih berelaksasi karena darah masih masuk ke dalam serambi kanan ataupun serambi kiri. Nah, kemudian mekanisme yang kedua yaitu rangsangan akan berpindah ke AV node, yaitu pada bagian dekat serambi kanan ataupun serambi kiri. Nah, pada bagian ketiga, rangsangan akan berpindah ke berkas His atau menuju ujung jantung. Nah, pada saat ini ada celah selama 0,1 detik untuk darah berpindah dari serambi menuju ke ventrikel atau ke bilik. Nah, pada saat ini darah akan berpindah ke bilik untuk bersiap melakukan kontraksi atau mengeluarkan darah dari jantung atau mengalirkan darah dari jantung. Nah, bagian keempat itu darah sudah berkontraksi atau dipompa oleh masing-masing bilik, baik bilik kiri ataupun bilik kanan. Jadi kalau bilik kanan nanti memompa darah ke paru-paru, kalau bilik kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, itu dibantu dengan serabut Purkinje, begitu. Nah, untuk sistem pengaturan pada jantung itu juga ada yang namanya tekanan darah. Nah, tekanan darah ini adalah gaya hidrostatik yang diberikan darah terhadap dinding pembuluh darah yang menyebabkan darah tersebut dapat mengalir dan berdenyut. Nah, mungkin karena waktunya sudah habis, waktunya tidak cukup, Ibu lanjutkan di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.